mungkin ke Pak Ahmad Nur Hidayat yang merupakan pakar kebijakan publik kita. Bagaimana kira-kira beliau menakar kebijakan-kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang tentunya nanti akan diserap oleh para petani kita sebagai ujung tombak dari pertanian ini sendiri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana Jamal. Iya, nah udah ada banyak informasi-informasi ini tentunya bisa memberikan tanggapan mulai dari penyampaian anggota dewan kita, ada Pak Andik Akmal, kemudian juga dari Bupati Bone kita, ada dari Gubernur Sumsel, dan yang terakhir dari Pak Herman Hezer, silahkan. Saya menyampaikan Zoom ini dari Jakarta nih, Pak Menteri, untuk informasi. Dan kalau boleh diizinkan Mbak Nana, saya mau sharing beberapa slide, boleh? Boleh, kami persilakan. Dan saya ingin menyampaikan sebuah slide yang saya beri judul, Mampukah Sektor Pertanian Menjadi Penyelamat Ekonomi di Tengah-Tengah COVID seperti ini. Saya di kesempatan pertama ini ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah miniatur dari pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau Mbak bisa lihat, Bapak Menteri bisa lihat, ini semua negara merah semua. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua merah semua. Oleh Spanyol dan lain sebagainya. Kenapa? Secara logika sederhana, karena emang negara membatasi kegiatan ekonomi. Jadi inilah pertumbuhan ekonomi yang turun by incident, karena pandemi dan kemudian negara melakukan penghambatan ekonomi. Dan kita melihat juga bahwa kuartal ke kuartal kita itu, kalau datanya kemudian disampaikan dengan terang dan transparan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di triwulan kedua kemarin resesi sudah terjadi. Karena definisi resesi adalah penurunan pertumbuhan kuartal ke kuartal negatif selama 2 kali berturut-turut. Ini kalau dilihat kita kuartal per kuartal, kita sudah di Q1, Q2 ini sudah negatif. Ya, ini kita hitung berdasarkan kuartal-kuartal dan ini juga sinergi dengan data dari Federal Reserve dari St. Louis dan mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan mereka kuartal-kuartal dengan seasonal adjusted, dia juga menghitung bahwa Q1 Indonesia minus 0,7 dan Q2 Indonesia minus 6,9. Jadi ini kita sudah resesi. Dan di tengah-tengah resesi itu kita punya sebuah kabar gembira dari Kementerian Pertanian, ya Pak Menteri, sangat berbahagia sekali karena ternyata pertumbuhan pertanian Indonesia sangat mengembirakan. Dan ini tentunya saya nggak tahu Pak Menteri apa karena kinerja Pak Menteri apa karena doanya Pak Menteri yang kuat ini. Jadi diijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini. Saya berharap dua-duanya. Kemudian kita lihat bahwa gempuran pandemi ini datanya kelihatan sekali 16,24% kuartal-kuartal meningkat tinggi. Kalau kita hitung ekonomi Indonesia ini gampang. Ada 5 sektor yang menentukan 65% kegiatan ekonomi kita. Dan dari 5 sektor ini, industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, semuanya negatif selain pertanian. Dan ini adalah satu hal yang tanah kita, tanah subur, dan ternyata ini menjadi blessing. Tapi saya ingin menyebutkan kenapa sektor pertanian yang paling baik di era pandemi ini. Simple, karena dalam kondisi pandemi ini setiap orang butuh makan. Jadi saya harus katakan bahwa sektor pertanian ini memproduksi makanan sebagai kebutuhan primer dan sebetulnya permintaannya cenderung stabil. Dan beberapa komoditas-komoditas yang bukan merupakan makanan pokok di era COVID ini turun, seperti peternakan dia turun sebesar minus 1,83%. Tapi secara umum kebutuhan komoditas primer itu tetap meningkat di era COVID. Yang kedua, alasan yang kedua adalah petani itu lebih mudah beradaptasi dengan protokol kesehatan dibandingkan dengan sektor lain. Kegiatan di sawah tidak membutuhkan memang jaraknya berjauhan begitu, jadi tidak butuh social distancing yang harus disosialisasikan. Petani sudah biasa melakukan social distancing. Bertani itu butuh jarak untuk dia bekerja, sehingga secara umum pertanian kita itu terpapar resiko COVID itu lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang lain. Dan ini tentunya dua alasan ini membuat refleksi kita bahwa pentingnya untuk kembali ke alam dan hidup sederhana. Dan saya ingin juga titip pesan, titip amanah dari teman-teman petani, Pak Menteri tolong angkat derajat para petani Indonesia. Jadi ini adalah satu alasan yang sangat nyata bahwa petani itu harus dipikirkan. Karena selama ini Pak, saya terus terang aja, saya pernah bertanya dalam sebuah diskusi, ini kenapa kakek kami seorang petani itu hidupnya bisa mensekolahkan ayah kami, bahkan sampai bisa kuliah.
Tetapi ketika kami melihat petani zaman sekarang, ya itu era tahun 70-an, tapi di era tahun 2000-an ini nggak bisa petani biayain anak sekolah, Pak. Karena apa? Karena tidak punya daya saing yang bagus, harganya terlalu rendah. Akhirnya banyak juga orang kemudian pindah dari desa ke kota karena pekerjaan sebagai petani tidak cukup menjanjikan. Dan ini satu alasan yang menurut saya perlu saya sampaikan. Yang tumbuh di kuartal kedua ini ada datanya, silakan lihat. Intinya nggak salah deh. Pokoknya pertanian Indonesia saat ini memang menunjukkan keunggulannya. Ini kalau kita lihat Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa di situasi krisis sektor pertanian mampu tumbuh positif. Tapi saya ingin bertanya, apakah kenaikan pertanian itu by performance atau by coincidence? Nah, ini yang kita berharap kalau ini by performance berarti kita bisa maintain. Sehingga ketika COVID ini semakin tidak terkendali, ya, kita tidak mau seperti itu. Tapi kalau seandainya skenario terburuk terjadi, ini berlangsung 2021 juga, berarti kita harus mampu betul-betul menjadikan sektor pertanian ini sebagai penyelamat ekonomi kita. Nah, ini harapan Indonesia Baru sektor pertanian. Dan ini kalau kita lihat, ini partainya Pak Menteri Nasdem ini sudah mendeklar bahwa ini pertanian adalah bisa menjadi harapan kemajuan Indonesia di tengah pandemi. Saya skip ini adalah inti yang ingin saya sampaikan. Ada 5 poin, Pak, Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana caranya kalau seandainya kita ingin menjadikan pertanian itu sebagai penyelamat ekonomi dan terus mempunyai daya tahan banting saat resesi, maka sebagai pengamat kebijakan publik yang juga memperdalam ilmu ekonomi, kami merekomendasikan pertama, daya serap Kementan harus ditingkatkan lagi. Jadi saya mendapatkan data, jadi Kementan ini sudah baik, namun belum cukup sempurna. Ini data 10 kementerian lembaga terbesar penyerapannya sampai 10 Agustus 2020. Ini kita bisa lihat bahwa secara umum penyerapan anggaran dari 10 KL terbesar ini baru 48% sampai Agustus. Kami punya alat hitung-hitungan simulasi, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga ini di atas 0%, maka kita harus membelanjakan sampai September itu 65% dari total APBN. Sekarang di posisinya baru 48%. Ini sekarang posisi tanggal 17-18 Agustus. Kita punya 1,5 bulan kira-kira untuk mencapai 65% dari pagu APBN. Jadi kalau kita lihat Kementan misalkan dari pagu yang diberikan 14,1 triliun, 10 Agustus kemarin baru 47,4%. Ini mendekati rata-rata 48. Ini cukup baik, saya bilang cukup baik. Tapi belum mencukupi, Pak. Karena targetnya adalah 65%. Harusnya bisa 65%. Jadi bagaimana masih ada waktu 1,5 bulan ini digenjot bisa mencapai angka setidaknya di atas 60%. Ini yang pertama, rekomendasi yang pertama kami. Yang kedua, rekomendasinya adalah kita perlu menyadarkan publik, sehingga kita perlu memobilisasi publik untuk hidup mandiri, hidup dari alam sendiri. Kenapa? Karena satu, ada isu krisis pangan yang terjadi secara global. Saya baca sebuah media yang terkait dengan food crisis. Rusia sebagai negara terbesar pengekspor gandum di dunia, dia menyatakan tidak akan mengekspor gandumnya karena bukan alasan COVID juga, karena kutub di utara, di Siberia itu mengalami pemanasan yang lebih cepat dibandingkan biasanya, dan itu banyak merusak gandum-gandum mereka. Jadi mereka menjadikan gandum panen mereka sendiri sebagai stok dan kebutuhan domestik. Nah, ini diprotes oleh banyak negara. Jadi kita ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah COVID seperti ini kita juga punya faktor lain, yaitu faktor weather, climate change, ya, krisis climate change yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim. Dan ini saya ingin sampaikan, cukupilah impor, mari kita beralih kepada swasembada. Yang disampaikan Pak Herman Heizer tadi, saya ingin menekankan, karena ancaman krisis ini terjadi bukan karena negara-negara yang tidak ada juga, tetapi juga ada faktor logistik yang terhambat, sehingga proses dagang impor itu menjadi terganggu. Ini saya sampaikan data dari CNN Indonesia, CNBC, mohon maaf, bahwa dalam bulan Juli kemarin ada 10 barang yang paling diimpor, Pak, paling banyak diimpor. Tapi saya kaget melihat komponennya, 4, gula dan kembang gula, urutan nomor 4 terbesar yang kita impor. Susu, mentega, telur. Ini satu hal yang kita
kita punya di negara kita impor juga. Sayuran nomor 8, 55,7 juta US dollar. Ini yang kemudian kalau kita menjadikan momentum ini sebagai policy makers, mungkin kita bisa mengambil kebijakan bagaimana caranya kebutuhan permintaan domestik bisa dipenuhi oleh supply dalam negeri. Yang ketiga, perlunya intensifikasi tanah existing untuk tingkatkan produktivitas. Kemarin kami mengkritik Pak tentang food estate. Pertama, kritik kami, food estate itu, program food estate harusnya di tangan Pak Menteri Pertanian. Tetapi kan karena satu alasan menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ini menurut kami kritik, dan juga kami ingatkan bahwa food estate ini akan gagal kalau tidak dikombinasi dengan kebijakan-kebijakan lain. Yang kita maksud dengan komunikasi ini adalah perlunya intensifikasi tanah-tanah existing. Ini tanahnya sudah ada banyak tersebar di berbagai daerah. Ini perlu diintensifikasi, Pak. Jadi jangan membuka lahan baru seperti food estate program itu, tapi yang ini dilupakan. Nah, produksi kita ini baru 3,5 ton per sawah per musim. Jadi kalau kita bisa intensifikasi, kita bisa meningkatkan sampai 5 ton per musim, sehingga dalam 1 tahun kita bisa 10 ton per musim. Panen kita secara total 2019 baru 50 juta ton kira-kira. Ya, kita butuh, kalau seandainya kita ingin menjadikan pertanian penyelamat ekonomi, kita butuh sekitar 60 juta ton. 50 tonnya mungkin untuk konsumsi dalam negeri kita, mungkin 10 tonnya kita bisa ekspor, Pak. Di era krisis begini negara egois, tapi kalau kita bisa berlebih, kita bisa menjadi penyelamat tidak hanya di bangsa kita sendiri, tapi penyelamat dunia. Dan menurut saya ini adalah sebuah cita-cita besar yang perlu Pak Menteri sampaikan, bahwa kita tidak hanya orientasi domestik, tapi kita juga orientasi sebagai penjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Yang keempat, perlunya rekayasa diet bangsa. Nah, ini penting, dan menurut saya ini ada kaitannya juga dengan Kementerian Pertanian, bahwa Indonesia itu nomor 2 pengkonsumsi beras terbesar di ASEAN, 130 kilo per kapita. Nomor satunya Vietnam, 157 kilo per kapita. Nah, kita perlu menekan angka diet ini supaya kita tidak tergantung kepada terutama beras. Jadi kita bisa menekan diet dengan cara kampanye sayuran, kemudian mengkombinasi jenis karbo yang lain, sehingga juga asupan gizi cukup, dan kebutuhan kita bisa mengekspor kalau seandainya kita bisa menekan konsumsi bahan pokok yang begitu banyak. Yang kelima, dan ini saya ingin sampaikan, peningkatan investasi ke sektor pertanian. Kalau kita lihat datanya, bahwa di tahun 2016 kami punyanya di Asian Development Bank mencatat investasi di sektor pertanian itu cukup besar, 400 triliun. Dan momentum pertumbuhan ekonomi ini kan membuka mata kita, terutama para investor, wah menarik sekali investasi di Indonesia di sektor pertanian. Jadi kalau kita berpikirnya impor-impor, sekali kita berpikir bagaimana kita mengundang investor, menurut saya investor asing juga perlu diundang, supaya mereka juga melihat ini potensi luar biasa Indonesia ini, kita welcome mereka. Dan kalau kita lihat komposisi asing saat ini masih kurang 5% di sektor pertanian. Jadi menurut saya perlu juga meratifikasi atau merelaksasi undang-undang yang memberatkan para investor-investor untuk masuk dan mengembangkan pertanian kita. Karena ini momentum yang menurut saya luar biasa hebat, dan mungkin itu saya cukupkan di situ. Kami punya angka simulasinya, bagaimana caranya supaya di kuartal 3 ini pertumbuhan kita bisa setidaknya di atas 0%. 0,1 sampai 0,5% kita hitung, maka ada serangkaian kebijakan yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah daya serap belanjanya harus 65%, dan stimulus spend-nya harus ditingkatkan lagi menjadi 3,8% dengan komposisi 30% untuk kesehatan, dan UMKM dan perlindungan sosial dinaikkan 2%. Dan yang terakhir, kepercayaan publik harus kita dorong sama-sama, karena yang menahan belanja ini kelompok menengah ke atas, karena mereka punya daya beli yang tinggi. Mereka masih menahan belanja karena mereka masih melihat bagaimana pemerintah menangani COVID ini. Mereka belum berani untuk belanja, belum berani untuk ke pariwisata dan sebagainya, meskipun negara sudah mengencourage itu, karena mereka melihat angka-angka COVID ini masih tinggi. Nah, ini kita perlu meningkatkan kepercayaan publik, terutama kelompok menengah ke atas, bahwa negara insya Allah hadir dalam menangani COVID ini. Tapi kemudian tidak hanya secara verbal mengatakan hadir, tapi dibuktikan dengan kinerja-kinerja yang nyata di lapangan. Kepada Pak Menteri, utamanya masalah impor dan juga masalah keilmuan terhadap petani ke depannya seperti apa. Karena kalau kita berbicara masalah petani, petani adalah ujung tombak dari pertanian. Tidak mungkin kemudian
masalah pertanian atau pertanian di Indonesia ini bisa memberikan nilai yang sangat baik, PDB yang sangat baik untuk Indonesia, mencapai 16,24%, jika petaninya ini tidak berkontribusi tinggi di lapangan. Pak Menteri sudah mendengarkan beberapa pernyataan, bahkan tadi ada poin nih yang diberikan oleh Pak Herman. Kalau Pak Ahmad kasih poinnya Pak Menteri berapa nih? Walaupun belum ada penjelasan apakah baik poin ini atau nilai ini adalah baik coincidence atau accident. Kalau Pak Herman tadi ngasih 8,5, saya 8,45 deh. 0,5. Oke, baik. Pak Menteri silahkan Pak Menteri. Pak Matur, aku untuk kita ketemu lagi satu saat physical, kita ketemu, kita sinkron data kita. Nah, bantu saya untuk pikirkan agar triwulan 3 dan triwulan 4 itu pertanian tidak boleh turun. Dan seperti itu, karena saya takut yang kemarin ini peak gitu, peak banget di triwulan 2 itu hasil dari akselerasi saya dengan Pak Akmal, dengan semuanya untuk mencoba memantapkan seluruh aktivitas pertanian yang ada. Gitu, Pak Ahmad Nur, kita banyak akan bicara seperti apa harus berstrategi.